Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Samsudin Tamami dari kelas 10 MIPA 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proyeksi pada vektor. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi proyeksi adalah sebuah cara pandang terhadap objek dalam ruang 3 dimensi dalam gambar 2 dimensi. Misalkan kalau secara gampangnya proyeksi itu bisa disebut sebagai bayangan. Misalkan di sini ada sebuah tiang, terus terdapat sinar yang datangnya dari sini, otomatis akan menimbulkan suatu bayangan di sini. Nah, bayangan ini yang disebut dengan proyeksi. Nah, jadi proyeksi adalah sebuah bayangan. Sekarang kalau proyeksi dimasukkan dalam konsep vektor, suatu misal ada dua buah vektor. Ini titik pusatnya di sini O, terus titik di sini kita namai dengan titik A, vektor posisi A. Ini vektor posisi B. Ini vektor A dan ini vektor B. Nah, tadi kan ada misalkan ada sebuah sinar yang datangnya dari sini. Jadi kalau kita misalkan ke dalam vektor, misalkan saja ada sebuah sinar yang datangnya kita tarik garis tegak lurus ini. Nah, titik di sini ini kita namai dengan titik C. Terus lah ini akan menimbulkan sebuah bayangan. Bayangan ini yang disebut dengan proyeksi. Kita namai dengan vektor C. Dua vektor yang berimpit pasti akan ada sudutnya, yaitu alfa. Ini kali ini kita akan membahas dua. Yang pertama adalah proyeksi skalar. Yang pertama kita tulis dulu biar lebih jelas. Proyeksi vektor A pada vektor B. Yang pertama kita akan membahas tentang proyeksi skalar. Proyeksi skalar. Nah, kita akan bahas proyeksi skalar. Nah, apa sih itu skalar? Ya, jadi skalar adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Jadi hasil yang nanti didapat dari proyeksi skalar adalah berupa nilai. Di sini kita bisa kita tuliskan proyeksi skalar adalah sebuah panjang dari vektor C, yaitu dari proyeksi ini, itu adalah proyeksi skalar. Nah, dalam vektor ini kita dapat melihat ini menunjukkan bentuk segitiga siku-siku. Nah, dalam kesempatan kali ini kita juga menggunakan konsep trigonometri. Oleh karenanya siku-siku kita pakai rumus cosinus, yaitu cosami. Cos dituliskan cos theta cos alpha sama dengan samping dibagi miring. Jadi panjang vektor C dibagi panjang vektor
A. Bisa kita dapatkan panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali cos alfa. Nah, kita udah dapat nih panjang vektor C yaitu sama dengan panjang vektor A dikali cos alfa. Biasanya dalam proyeksi pada vektor itu tidak diketahui sudut, oleh karenanya kita perlu mengingat rumus dari perkalian skalar yaitu A dot B. Saya tuliskan sini A dot B sama dengan panjang vektor A. Jadi kita menggunakan rumus dari perkalian skalar yaitu dot product vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Ini kita perlu mengingat ini. Jadi dari rumus ini kita bisa dapatkan cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Setelah itu kita substitusikan rumus cos di sini, kita masukkan ke rumus yang sudah kita cari tadi. Langsung saja kita masukkan ini panjang vektor C sama dengan panjang vektor A cos alfa. Langsung kita masukkan ini, berarti cos sama dengan A vektor A kali vektor B per panjang vektor A dot panjang vektor B. Kita masukkan di panjang vektor A dikali vektor B dikali vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Tinggal kita coret yang sama ini, coret. Terus setelah itu kita dapatkan rumus dari proyeksi skalar yaitu C sama dengan ini vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Ini adalah rumus dari proyeksi skalar. Jadi kita temukan dari proyeksi skalar yaitu adalah C, kita lambangkan C sebagai proyeksinya sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Terus yang kedua kita mencari proyeksi vektor. Nah, kali ini kita akan bahas proyeksi vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai juga arah. Jadi kalau bedanya dengan proyeksi skalar, kalau skalar ini adalah besarannya yang memiliki nilai, jadi hasil yang didapatkan nanti adalah berupa nilai. Sedangkan kalau vektor, hasil yang didapatkan nanti adalah sebuah nilai tapi juga ada arahnya, jadi hasilnya nanti adalah berupa vektor. Nah, bagaimana kita mendapatkan proyeksi vektor ini? Jadi tinggal panjang vektor tadi yang udah kita ketemukan dikali dengan vektor C. Jadi panjang vektor C dikali vektor satuan
C. Nah, ini di sini vektor C ini kan sejajar dengan vektor B. Jadi bisa kita tuliskan ini vektor satuan dari B. Sebelumnya kita udah belajar mengenai vektor satuan, yaitu rumusnya vektor satuan A yaitu sama dengan A vektor A per panjang vektor A. Jadi kalau suatu misal di sini ada vektor B, ya tinggal kita ganti jadi B. Langsung kita masukkan panjang vektornya, udah kita hitung tadi, langsung vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikali vektor satuan B. Jadi vektor satuan B nanti tinggal kita ganti ini jadi vektor B per panjang vektor B. Ini vektor B per panjang vektor B. Nah, sudah kita bisa dapatkan. Ini langsung kita operasikan. Ini jadinya vektor A kali vektor B. Ini dikali jadi panjang vektor B kuadrat, karena ini dikali terus dikali vektor B. Nah, ini adalah rumus dari proyeksi vektor, yaitu C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Biar lebih paham, kita langsung menuju contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 2i plus 4j kali tambah K. Vektor B sama dengan 3i ditambah 4k. Tentukan satu proyeksi skalar A pada B. Yang kedua, tentukan proyeksi vektor A pada B. Kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama, proyeksi skalar. Apa? Nah, tadi kita udah menghitung rumus dari proyeksi skalar, yaitu panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Kita tulis vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Jadi yang ditempatkan di bawah yaitu per, itu tergantung bidangnya. Jadi kalau misal proyeksi skalar A pada B, berarti vektor B yang ada di bawah. Tapi kalau yang ditanya adalah proyeksi skalar vektor B pada A, berarti yang jadi per adalah vektor A. Langsung kita hitung. Yang pertama, kita hitung vektor A dot vektor B. Yang diketahui ini adalah vektor A kali dot vektor B sama dengan, langsung kita kalikan dengan entry-entry yang sama. Misal I dikali dengan I, J dikali dengan J kalau ada J, terus K dikali K. Langsung kita tulis. Jadi kan ini 2 dikali 3 tambah 4, ini kan J. Lah, sedang di vektor B J nya nggak diketahui, ya sudah kita tulis dengan 0 karena tidak diketahui. Jadi 4 dikali 0 tambah K
1 kali 4. Langsung saja, 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 kali 0, 0. 1 kali 4, 4. 6 tambah 0 tambah 4 sama dengan 10. Jadi kita dapatkan A dot B adalah 10. Langsung kita masukkan. Ini 10. Nah, kalian masih ingat nggak rumus dari menentukan panjang vektor? Jadi langsung rumusnya adalah akar dari I, J, dan K dan dikuadratkan. Misal ini kalau vektor ini kan dicarikan vektor B, langsung kita masukkan berarti 3 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kenapa ini 0? Karena pada vektor B J nya nggak diketahui, jadi dianggap 0. Langsung 10 per 3 kuadrat 9 plus 0, 4 kuadrat 16. 10 per 9 tambah 16 akar 25. Akar 25 adalah 5. Berarti jawabannya adalah 2. Ini jawaban dari proyeksi skala A pada B. Langsung kita menuju yang nomor kedua, yaitu proyeksi vektor A pada B. Tadi kita udah mencari vektor E. Proyeksi vektor yaitu C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Langsung kita tulis vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat kali B vektor B kuadrat. Tadi kita udah mencari vektor A dot B yaitu 10 dan panjangnya dari vektor B adalah 5. Langsung kita masukkan. Jadi ini 10 dikali 5 dikuadratkan, karena ini dikuadratkan. Terus kita tulis vektor B. Vektor B adalah 3i plus 4k. Kita tulis 3i plus 4k. Langsung saja, 10 per 5 kuadrat adalah 25. Kita tulis lagi 3i plus 4k. Langsung kita hasil. Sini ya. 10 dikali 3 dibagi 25 di 30 per 25 i. 10 dikali 4 dibagi 25 ditambah 40 per 25 k. Kita bisa sederhanakan, ini bisa sama-sama dibagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 25 dibagi 5, 5 i.
plus 40 dibagi 5 8, 25 dibagi 5 adalah 5K. Nah, ini adalah jawaban dari proyeksi vektor. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau proyeksi skalar nanti hasil yang didapatkan adalah berupa nilai, yaitu 2 nilai saja. Kalau proyeksi vektor, pasti yang akan didapatkan adalah berupa vektor, yaitu 6/5 I plus 8/5K. Jadi sebenarnya kalau matematika itu mudah, tapi kalau udah paham. Jadi cukup itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.